Aturan mulai membaca Al-Quran. Pertama yaitu bacaan isti'adzah atau ta'awudz. Definisi isti'adzah. Menurut bahasa isti'adzah berasal dari kata ista'adza yasta'idzu isti'adzah, yang artinya memohon perlindungan. B. Menurut istilah ilmu tajwid, isti'adzah adalah suatu lafaz yang dapat mendatangkan perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lafaz isti'adzah menurut ijma' bukan termasuk Al-Quran. Ini penting sekali ya. Soalnya ada orang ahli Quran yang mengingatkan kita. Kalau kita mengucapkan qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu salah ya. Soalnya a'udzu itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan Quran ya. Jadi kalau kita mengucapkan qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya langsung ayat Al-Quran. Atau ucapkan saja qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim jangan diucapkan dengan keras. Baru Qur'annya umpamanya qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzi, begitu seterusnya. Tujuannya jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu suaranya sejajar dengan suara Quran sehingga seakan-akan dia adalah Al-Quran. Ya. Lafadznya berbentuk berita, akan tetapi maknanya adalah insya atau permohonan. Jadi lafadznya kan, aku mohon perlindungan kepadamu, gitu kan. Tapi maksudnya, ya Allah lindungilah saya. Ya. Bentuk katanya adalah kalam khobar, tapi maknanya adalah doa atau insya. Jadi kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim secara lafaz berarti aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Tetapi yang dimaksud dari perkataan itu adalah lindungilah kami wahai Allah daripada setan yang terkutuk. Hukum membaca isti'adzah atau ta'awudz. Para ulama sepakat bahwa isti'adzah itu diperintahkan bagi setiap orang yang akan membaca Al-Quran. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah perintah itu bersifat wajib ataukah sunnah. Menurut jumhur ulama, hukum membaca isti'adzah ketika memulai membaca Al-Quran itu adalah mandubah atau sunnah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. Ya, bentuk lafaz isti'adzah yang dipilih oleh semua ulama qiraat adalah kata-kata ulama qiraat ini adalah ulama, bukan ulama tajwid, ulama seperti ulama qiraat sab'ah, qiraat asyrah, qiraat arba'ata asyar, ya, baik Imam Asim maupun imam lain, Imam Nafi', Ibnu Katsir ya. Semua ulama qiraat memilih isti'adzah itu bentuknya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakni tidak menambah atau mengurangi. Mereka memilih bentuk seperti ini karena lafaznya mendekati kesesuaian dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ya, ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana ya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kata-kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan Quran. Tapi kalau fasta'idz billah minasyaitonir rajim itu Quran. Quran menyuruh kepada kita hendaklah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya.
Akan tetapi diperbolehkan membaca isti'adzah dengan bentuk lain, seperti a'udzubillahi minasy a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, ditambah as-samiil alim, ya. Ya. Atau dikurangi, ya. Cukup dengan a'udzubillahi minasyaiton. Tidak usah ditambah ar-rajim, ya. Tidak apa-apa. Keadaan suara ketika kita membaca isti'adzah. Keadaan suara kita membaca isti'adzah terbagi menjadi dua, yaitu dengan suara keras atau terang dan dengan suara rendah atau suara samar. Ya, kapan kita membacanya dengan suara keras? Yaitu pertama, apabila qori akan membaca Al-Quran dan di sekitarnya banyak orang yang mendengarkan bacaannya. Ya. B, apabila qori membaca bersama-sama dengan kelompok pembaca Al-Quran, sedangkan dia adalah pembaca yang pertama. Ini artinya ta'awudz itu cukup sekali. Kalau pembaca itu banyak bergantian, maka pembaca pertama yang membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim dengan suara keras. Karena ini dimaksud untuk membangkitkan para pendengar untuk mendengarkan. Adapun pembaca berikutnya tidak diperlukan. Kalau dia tetap membaca maka dengan samar. Yang kedua yaitu membaca dengan suara rendah atau samar. Kapan? Pertama yaitu apabila qori akan membaca Al-Quran dengan suara samar. Ya, orang membaca tidak dengan suara keras, kok a'udzunya dikeraskan, ya kan? Aneh, ya. Yang kedua, apabila qori akan membaca Al-Quran dengan suara terang, keras, tetapi tidak ada orang yang mendengarkan bacaannya. Umpamanya para hufaz deres gitu ya. Ya, deres dengan suara keras. Kalau suaranya rendah kan cepat ngantuk gitu ya, males ya. Ya, dia mengeraskan tapi a'udzunya tidak usah dikeraskan. Untuk membedakan ini Quran, ini bukan Quran. C, apabila qari membaca Al-Quran di dalam sholat, baik ketika dia sebagai imam, makmum, atau sholat sendiri. Ya, sebenarnya orang membaca Fatihah di dalam sholat itu ya sunnah membaca a'udzu, jangan sampai lupa ya. Cuman jangan dikeraskan. 1, 2, 3, 4. D atau 4, apabila qari bersama-sama dengan kelompok pembaca Al-Quran, sedangkan dia bukan pembaca yang pertama. Ya, ini banyak loh hal-hal yang harus diketahui. Cukup diwakili salah satu, seperti kalau kita bersama orang banyak mau mengucapkan salam kepada orang, cukup satu aja yang di depan, ya yang di belakang sudah cukup. Ya, termasuk hal yang lucu ini adalah orang yang hubungan suami istri mujima gitu ya, kan sunnah baca basmalah. Nah itu apakah kedua-duanya baca basmalah? Tidak, ya cukup yang memulai saja. Cukup yang lelaki baca basmalah, ya yang perempuan udah dia tinggal siap gitu aja. Gitu ya. Alasan membaca isti'adzah dengan suara keras atau terang adalah agar pendengar bacaan Al-Quran dapat mendengarkan bacaan dari awal ayat yang dibaca oleh qari dan tidak ketinggalan sedikit pun. Sebab isti'adzah itu adalah tanda akan dibacakannya Al-Quran. Jangan langsung ayat Al-Quran dibaca ya sehingga membuat orang kecewa. Ya, kenapa tadi tidak ada aba-aba akan baca Al-Quran sehingga kita untuk mendengarkannya tidak langsung siap, ya.
Sedangkan alasan membaca isti'adzah dengan suara rendah atau samar adalah agar ada perbedaan antara ayat Al-Quran dan bukan ayat Al-Quran. Ini kalau diperpanjang penjelasannya itu sampai kepada membahas orang membaca umpamanya wasjud waqtarib subhanallah alhamdulillah, itu katanya sebaiknya jangan dikeraskan. Karena apa? Karena itu bukan Quran, agar tidak menyamai Al-Quran ya. Ya kalau bisa ya suaranya direndahkan, lagu-lagunya juga dibedakan dengan Al-Quran. Jangan wasjud waqtarib subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Nanti sama. Termasuk alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita jawab bala wa ana la dzalika minasyahidin, dan seterusnya. Jawaban-jawaban bacaan Al-Qur'an ya, alaihissallahu alaihisadzalika biqadirin ala ayyuhil mauta ya, dijawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin dengan suara yang tidak sama kerasnya dengan suara Al-Qur'an. Nah ini adat istiadat yang berjalan ya, mungkin karena tidak tahu informasi ini atau kalah dengan kebiasaan ya, dan kebiasaan yang sebetulnya perlu dibetulkan ya, mari kita betulkan. Tapi umpama dikeraskan ya tidak sampai kepada hukum haram ya, ya sampai itu ya makruh lah gitu. Hukum tambahan tentang masalah awal membaca Al-Quran ya. Apabila qari memutuskan atau menghentikan bacaan Al-Quran karena ada halangan yang mendadak, seperti bersin, berdehem, atau karena berbicara tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan kemaslahatan bacaan, maka qari tidak perlu mengulang isti'adzah. Di tengah-tengah membaca kok dia itu janggal tentang hukum-hukum tajwid, terus tanya-tanya ini gimana, ini dibaca bagaimana ya, nah itu tidak usah isti'adzah lagi ya. Berbeda dengan apabila qari memutuskan atau menghentikan bacaan Al-Quran karena sengaja berhenti atau berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ayat yang dibaca, walaupun menjawab salam itu kan tidak ada hubungannya, maka baginya disunnahkan membaca isti'adzah ketika hendak meneruskan bacaannya. Selanjutnya, hukum membaca basmalah. Definisi basmalah. Basmalah berasal dari fi'il madhi basmalah yubasmilu basmalah. Ya. Yang berarti mengucapkan kata bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kata hasbala yang berarti mengucapkan hasbi Allah. Hauqala mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Hukum membaca basmalah. Para ulama sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari salah satu ayat Al-Quran. Dalam surat An-Naml ayat 30 yang berbunyi, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat ini jelas Al-Quran. Sebagaimana halnya tidak terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama qiraat dalam menetapkan bahwa basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Yani para ulama qiraat 7 telah sepakat membaca basmalah ketika memulai bacaan awal surat manapun di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah atau Baro'ah di juz 10. Kesepakatan ini berdasarkan dua sebab, yaitu tertulisnya basmalah dalam mushaf di setiap surat kecuali surat Baro'ah. Jadi penulisan Quran atau mushaf sejak zaman Khalifah Utsman ya, itu setiap surat ada basmalahnya kecuali surat Taubah saja. Maka Fatihah pun itu memulainya atau ditulisnya adalah dari surat dari
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, adanya riwayat hadis sahih bahwa Rasulullah SAW tidak dapat mengetahui habis atau akhir suatu surat sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada suatu keanehan ya. Kenapa kok ternyata dalam mazhab 4 ini yang membaca basmalah di surat Fatihah itu hanya Imam Syafi'i saja. Yang lain ada yang mengatakan bismillah itu ya Quran tetapi tidak masuk dalam surat Fatihah. Yang lain lagi mengatakan bahwa itu bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya jangan dibaca gitu ya. Ya. Sedangkan Saudi Arabia mushafnya, Qurannya itu juga ditulis Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Tapi anehnya mereka di dalam sholat dan dalam membaca surat-surat Al-Quran selain Fatihah, Bismillah itu tidak dikeraskan. Hanya belakangan ini saja imam-imam di Mekah dan Madinah itu Bismillahnya agak dikeraskan sedikit ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillah ya. Itu seakan-akan cuman ya basa-basi atau apa ya, agar melegakan hati-hati orang-orang mazhab Syafi'i ya, bahwa mereka ya membaca bismillah cuma nggak dikeraskan gitu aja ya. Adapun di bagian-bagian surat yakni tidak di awalnya, maka bagi qari boleh memilih antara membaca basmalah atau tidak. Sebagaimana kalau kita ngimami sholat ya, terus kok kita tertarik ingin membaca dari ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau membaca ya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Begitu seterusnya, itu sebaiknya diawali dengan basmalah ataukah tidak. Di sini dikatakan terserah, pakai bismillah monggo, enggak ya monggo ya. Kemudian jika di awal surat Baroah, maka seluruh ulama qiraat sepakat untuk meninggalkan bacaan basmalah. Imam Asy-Syatibi berkomentar bahwa meninggalkan bacaan basmalah di awal surat Baroah itu dikarenakan surat tersebut turun mengandung pedang. Artinya surat itu adalah surat yang mengandung perintah perang. Dan perang itu adalah panas ya, dengan bismillah itu dingin ya. Dikatakan demikian karena dalam surat tersebut terdapat perintah membunuh, menangkap, mengepung, merusak perjanjian, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Ayat pedang yang dimaksudkan dalam surat Baroah yaitu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata hatta yu'tul jizyata. Ini tulisannya yang betul yu'tu pakai apa? Ain dan ta. Hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum saghirun. Nah. Para ulama juga meriwayatkan alasan seperti ini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, saya telah bertanya kepada sahabat Ali, mengapa tidak ditulis basmalah di awal surat Baroah atau Taubah? Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, karena basmalah adalah keamanan, sedangkan surat Baroah tidak mengandung keamanan. Karena surat Baroah itu turun dengan pedang dan tidak ada kesesuaian antara keamanan dan pedang. Nah, jadi kalau ada pertanyaan umpamanya mengapa surat Taubah tidak kita kalau membaca awal surat Taubah tidak usah membaca basmalah, jawabannya karena memang tidak ditulis bismillah di awal surat Baroah. Ya, Rasul Utsmani tidak menulis bismillah. Terus kalau ditanya mengapa kok tidak ditulis, ya baru jawabannya karena surat Taubah itu suratnya adalah surat pedang, ya, surat memerintahkan peperangan.
Sedangkan bismillah itu adalah ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar tidak bertentangan antara pembukanya dan isinya. Ya. Alternatif memulai bacaan basmalah. Apabila seorang qari memulai membaca dari awal surat apapun kecuali Baro'ah, maka bagi qari itu boleh mengumpulkan antara isti'adzah dengan basmalah. Jadi kan karena pembukaan surat kan ada isti'adzah, ada basmalah, dan awal surat. Dengan cara memilih salah satu di antara 4 alternatif. Alternatif pertama, alternatif itu wajah ya. Alternatif pertama, qat'ul jami'. Diputus semuanya. Artinya memutus semua. Maksudnya memisahkan isti'adzah dari basmalah dan memisahkan basmalah dari awal surat dengan cara wakaf di masing-masing isti'adzah, basmalah dan awal surat. Dan inilah alternatif yang terbaik, paling utama. Kalau mau nanyakan yang terbaik yang mana? Ya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau surat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau awal bacaan selain awal surat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, seterusnya ya. Nomor 2, qat'ul awal wa waslus tsani bisalis. Memutuskan yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Memutus yang pertama yakni a'udzubillah diputus dengan basmalah ya. Menyambung yang kedua yakni bismillah disambung dengan awal bacaannya. Waqaf pada isti'adzah dan mewasalkan bismillah dengan awal surat. Alternatif kedua ini adalah yang paling utama setelah alternatif yang pertama. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kemudian alternatif yang ketiga, waslul awal bisani wa qat'is salis. Menyambung yang pertama dengan yang kedua dan memisahkan yang ketiga. Maksudnya adalah mewasalkan isti'adzah dengan basmalah dan waqaf padanya. Yani umpamanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, gitu ya. Alternatif ketiga ini lebih utama daripada alternatif yang terakhir. Alternatif yang terakhir, waslul jami', menyambung semuanya. Maksudnya adalah mewasalkan isti'adzah dengan basmalah dan basmalah dengan awal surat atau awal bacaan manapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Itu seterusnya ya. Harus diketahui mana yang terbaik agar supaya kita memilih yang terbaik. Yang terbaik adalah wajah pertama, rankingnya terbaik kedua adalah wajah kedua, ya. Ranking ketiga adalah wajah yang ketiga, dan keempat pun boleh ya. Apabila qari memulai bacaan dari awal surat Baro'ah atau Taubah, maka boleh baginya memilih antara 2 alternatif saja, yaitu waqaf pada isti'adzah dan memisahkannya dengan awal surat. Yani langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin.
Wajah pertama ya. Wajah kedua, mewasalkan isti'adzah dengan awal surat dengan tanpa membaca basmalah. Yaitu contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Baca-baca ini adalah ketika kita membaca surat Taubah sebagai bacaan permulaan, bukan melanjutkan surat sebelumnya dengan apa? Dengan At-Taubah. Bukan kelanjutan daripada surat Al-Anfal ya. Kalau melanjutkan dengan surat Al-Anfal ini ada cara tersendiri ya. Apabila qari memulai bacaan dari salah satu ayat di tengah-tengah surat selain Baro'ah, maka baginya boleh memilih antara dua alternatif, yaitu dengan membaca basmalah ya. Pada pilihan ini qari akan membaca isti'adzah, basmalah dan awal ayat yang dibaca, maka boleh baginya memilih salah satu dari 4 alternatif sebagaimana membaca dari awal surat sebagaimana dijelaskan di atas ya. Jadi karena dia akan membaca awal bacaan tapi tidak di awal surat. Dia suka membaca basmalah dulu, maka wajahnya ya 4 seperti di atas tadi. Yang kedua, tanpa membaca basmalah. Pada pilihan ini, qari hanya akan membaca isti'adzah dan awal ayat yang akan dibaca. Maka qari boleh memilih antara dua alternatif, yaitu waqaf pada isti'adzah dan memisahkannya dari permulaan ayat yang akan dibaca. Yang kedua, mewasalkan isti'adzah dengan permulaan ayat yang akan dibaca. Persis dengan memulai bacaan awal surat Taubah, karena dia membaca tanpa basmalah. Apabila qari memulai bacaan dari pertengahan surat Baro'ah, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat pertama melarang bacaan basmalah di tengah-tengahnya, sebagaimana dilarang membaca basmalah di awal suratnya. Dengan demikian, qari boleh membaca antara dua alternatif, yaitu waqaf pada isti'adzah. Yang kedua, mewasalkan isti'adzah dengan ayat yang dibuat permulaan. Nomor 2, pendapat kedua, boleh membaca basmalah di tengah-tengah surat Baro'ah sebagaimana surat-surat lainnya. Dengan demikian, qari boleh memilih salah satu di antara 4 wajah atau 4 alternatif di atas.